Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai dampak informatika terutama di bidang sosial dan budaya. Sebelum itu, kira-kira kalian tahu gak apa itu informatika? Informatika merupakan ilmu yang mempelajari penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Lalu kira-kira gimana ya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa ke masa? Yang pertama, pada masa prasejarah yaitu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Pada masa ini manusia purba berkomunikasi melalui coretan-coretan ataupun gambar-gambar yang ada di dinding gua. Mereka menggambar aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan pada masa itu. Lalu lanjut ke masa sejarah yang berlangsung sekitar tahun 2900 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pada masa ini manusia berkomunikasi menggunakan tulisan di atas kertas, karena pada masa inilah kertas pertama kali ditemukan. Terakhir, masa modern yang berlangsung sejak tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Di masa ini manusia sudah berkomunikasi dengan lebih canggih lagi, seperti menggunakan koran, telepon, televisi, dan media sosial. Nah, sekarang apa sih dampak penggunaan teknologi informasi di bidang sosial budaya? Seiring berkembangnya zaman, tentunya perkembangan teknologi informasi juga menimbulkan banyak sekali pengaruh terhadap kehidupan manusia di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang sosial budaya, yang tentunya tak lupa mendapatkan dampak atau efek dari penggunaan dan perkembangan teknologi informasi, entah itu dampak positif maupun dampak negatif. Banyak sekali dampak positif yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi informasi. Yang pertama, kita dapat mengenal budaya lain dengan mudah. Contohnya, kita tidak perlu datang langsung ke Bali atau Papua untuk dapat mengetahui tarian tradisional yang ada di sana. Kita dapat mengetahuinya hanya dengan melihatnya lewat media sosial. Kedua, adanya pertukaran budaya. Seiring berjalannya waktu, tentunya akan muncul berbagai inovasi-inovasi baru. Begitu juga dalam bidang sosial dan budaya. Contohnya adalah pertukaran budaya, entah itu antar daerah maupun negara. Yang ketiga, mudahnya memperkenalkan karya-karya anak bangsa ke dunia. Saat ini banyak sekali platform digital yang mampu membuat suatu karya menjadi dikenal di dunia. Contohnya seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Yang keempat, mempermudah komunikasi. Di era digital ini kita dapat bertukar pesan maupun menghubungi seseorang yang berada jauh dari tempat kita berada dengan sangat mudah. Banyak aplikasi seperti WhatsApp, Line, Telegram, dan lain-lain. Yang kelima, meningkatkan potensi daerah. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang belum terlalu terekspos. Banyak sekali aplikasi seperti Traveloka, detik.com, Airtrums, dan lain-lain yang dapat mempermudahkan wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Terakhir, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. Sekarang informasi-informasi bisa lebih cepat tersampaikan melalui berbagai media, entah itu media sosial, televisi, maupun koran-koran lain seperti kompas.com dan lain-lain. Selain dampak positif, tentunya penggunaan teknologi informasi juga menimbulkan dampak negatif yang sulit untuk kita hindari. Yang pertama, kenakalan remaja melalui media sosial. Kenakalan remaja di media sosial ini sebenarnya memiliki beragam motif. Salah satunya adalah menonton video-video porno melalui website-website ilegal yang tentunya merupakan pertindakan yang buruk. Yang kedua, menumbuhkan sikap individualis. Sikap ini bahkan muncul di berbagai kalangan usia, entah itu orang dewasa maupun anak kecil sekalipun. Banyak anak zaman sekarang yang lebih suka berdiam diri di rumah sambil bermain handphone daripada pergi keluar rumah. Atau contoh lain adalah ketika kita keluar untuk berkumpul dengan banyak orang, tetapi semuanya hanya fokus terhadap gadgetnya masing-masing. Yang ketiga, masuknya budaya asing dari luar. Hal ini tentunya bukan hal asing lagi bagi kita, karena banyak budaya luar, entah itu budaya barat atau western, maupun dari berbagai negara lain seperti Kanada, Korea, Jepang, Cina, Australia, dan sebagainya yang mulai bermunculan seiring berkembangnya zaman. Keempat, pudarnya nilai budaya lokal. Salah satu contoh kecilnya adalah anak-anak sekarang yang lebih suka bermain game online seperti Free Fire, Mobile Legends, atau PUBG ketimbang bermain permainan tradisional seperti engklek, benteng, dan yang lainnya yang merupakan salah satu budaya lokal di Indonesia. Yang kelima, memicu konflik sosial karena miskomunikasi.
Hal yang paling sering menjadi penyebab adanya konflik tersebut adalah karena penyebaran berita hoaks yang beredar. Karena berita hoaks sangatlah cepat menyebar melalui media sosial. Dan yang terakhir, meningkatnya kriminalitas. Tidak hanya di kehidupan nyata, berbagai macam kriminalitas juga dapat terjadi di dunia maya, seperti hacker atau peretasan, penjualan data pribadi, maupun penipuan online yang sangat marak terjadi akhir-akhir ini. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui cara mengatasi dampak negatif tersebut supaya tidak semakin banyak merugikan orang. Beberapa cara yang dapat kita lakukan antara lain jauhi situs-situs tidak bermanfaat, dampingi anak di bawah umur ketika bermain gadget, filter informasi dengan bijak, serta gunakan media sosial sesuai kebutuhan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, harapannya kita dapat mengurangi dampak-dampak negatif yang disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi. Nah, gimana nih? Udah pada paham kan? Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.